Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Pertama sekali ta'zim kemuliaan kita al-mukarram wal muhtaram Abuya beserta seluruh keluarga besar dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita muliakan bersama para masyayikh kita, para guru kita, para mursyid kita, sawa'un kanu ahya'an au amwata, baik yang masih bersama-sama dengan kita ataupun yang telah berpulang ke rahmatullah mendahului kita, semoga keberkahan mereka semua tetap tercurah kepada kita. Seterusnya yang kita hormati, kita muliakan pimpinan kita di Kabupaten Aceh Singkil ini, Bapak PJ Bupati Aceh Singkil beserta seluruh perangkat-perangkatnya, dan juga yang kita hormati bersama orang tua kami, Kepala Kampung Ujung beserta seluruh perangkatnya, juga yang kami muliakan Imam Khatib Bilal Masjid Baitus Sa'adah yang kita cintai ini, yang mulia guru-guru kami, ada Wali Nanggro MPTTI Aceh Singkil, juga yang mulia guru kita dan guru kami Abu Muda, pimpinan Pondok Pesantren Darul Hasanah, dan juga tokoh-tokoh kita yang berhadir pada kesempatan ini. Ada Pak Dr. Sahminan dan juga rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu yang mulia. Inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Rupanya kami di sini berjumpa dengan kawan-kawan sesama di MPD, Bang ya. Ketua panitia, ketua komisi beasiswa, Pak Dr. Sahminan, ketua komisi pendidikan tinggi. Ada juga Bang Supardi Balo, dan seluruh hadirin dan hadirat istimewa kepada tokoh-tokoh kita pada malam ini. Ada anggota DPRK Aceh Singkil, Abang Anda kami Rosdi, semoga terus diberikan limpahan keberkahan oleh Allah dengan jabatan yang beliau sandang saat ini, untuk mengajak masyarakat ini juga semakin dekat dengan Allah. Dan pula istimewa kepada seluruh para calon-calon legislatif kita, baik yang di DPRK Aceh Singkil, yang ada di pentas ini, dan juga ada yang di bawah teratak. Saya lihat paling ujung ada Pak Komandan di sana. Mudah-mudahan juga dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para caleg kita yang akan kita dukung nanti di DPRA, semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang mulia, kita doakan semua, mudah-mudahan untuk Aceh Singkil tercinta kita diberikan kemudahan langkah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanamkan di hati kita, amba duhang batanyo di Singkil Utara, ibu-ibu,
mano caleg yang paling hancak? Kamu kecek kan dan mau jawab, caleg itu semuanya baik. Kalau tidak baik tidak mungkin dia mencaleg. Dan kita buktikan, kalau kita tanya orang per orang, semuanya punya kelebihan, semuanya punya kekuatan. Hanya tinggal pertama tadi, yakinkan di hati kita semua caleg itu baik, tapi tidak semuanya harus kita pilih. Karena kalau kita pilih sadonya rusak. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala istikharah agar Allah berikan yang terbaik untuk kita. Amin. Dan seterusnya kepada seluruh panitia pelaksana yang telah melaksanakan kegiatan ini walaupun dengan cobaan-cobaan hujan seperti ini, namun yakinlah Bapak Ibu yang mulia, Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa anzalna minas samai ma'an mubarakan. Telah kami turunkan dari langit, kata Allah, air yang diberkahi. Dan inilah satu-satunya dalil Bapak Ibu yang mulia, ketika seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bernama Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani di kota Makkah berdebat dengan seorang ulama yang bernama Syekh Abdurrahman As-Sa'di terkait dengan tabarruk atau mengambil keberkahan dengan air yang turun dari langit singgah di atap Ka'bah kemudian mengalir melalui mizab pancuran Ka'bah. Jadi dulu Bapak Ibu yang mulia, masyarakat Mekah itu kalau hujan di Makkah itu kami turun tuh ke pelataran Ka'bah kemudian menampung air yang turun dari pancuran Ka'bah itu. Ada yang membasuh baju dengan itu, ada yang membasuh kopiah dengan itu, ada yang membasuh seluruh badan dengan itu. Hingga kemudian seorang ulama tadi Abdurrahman As-Sa'di melihat ini perbuatan bid'ah, hadhil bid'ah, ini bid'ah, perbuatan yang mungkar, perbuatan berdosa, karena mengambil keberkahan dari makhluk, tidak mengambil keberkahan dari Allah. Maka pada saat itu hadirin, dilaranglah orang-orang Makkah itu agar tidak lagi menampung air yang turun dari pancuran Ka'bah, alasan bid'ah. Hadirin yang mulia, orang-orang Makkah yang tadinya menampung air pancuran Ka'bah itu melapor kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani tadi. Maka dengan santunnya Bapak Ibu yang mulia, Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi tadi mendatangi Syekh Abdurrahman As-Sa'di seraya mengatakan, kenapa Tuan Syekh mengatakan mengambil air hujan yang turun di Ka'bah itu tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya? Maka beliau menjawab, karena itu namanya minta bantu kepada makhluk. Yang namanya minta bantu kepada makhluk bagian dari kemusyrikan. Maka kemudian Bapak Ibu yang mulia, pendek cerita, Sayyid Muhammad bin Alawi tadi membacakan ayat, dua ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, bahwa wa anzalna minas samai ma'an mubarakan, kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Itu kata Allah dalam Quran, ma'an mubarakan, air yang diberkahi yang turun dari langit, itu air hujan. Jadi makanya Bapak Ibu yang mulia, ada panah tadangan dan nampak kita basuo kita, ada pai kita tampik bau bek. Lalu tampik bau bek itu menyarankan ikau beknya kau dimandikan, sipulan kau tampung air hujan. Betul itu jadi ubek, dan itu memang disebutkan dalam Al-Quran ma'an mubarakan. Yang kedua kata Abuya Said Alawi, ada dalam Quran dikatakan, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan, sesungguhnya bangunan yang pertama dibangun di kota Makkah adalah Ka'bah, mubarakan, juga diberkahi. Maka Abuya Said Alawi mengatakan, orang-orang yang tadi menampung air di pancuran Ka'bah itu sesungguhnya dia sedang menampung dua keberkahan. Satu, keberkahan hujan turun dari langit, dan yang kedua, keberkahan Ka'bah itu sendiri. Jadi artinya dua keberkahan. Hadirin yang mulia, sejak itulah Syekh Abdurrahman As-Sa'di tadi yang pada mulanya sangat kuat, sangat getol untuk melarang
mengambil air itu akhirnya diam, karena disebutkan dalil-dalil yang akurat dan dalil-dalil yang kuat. Hadirin yang mulia, jadi jangan kita anggap bahwa hujan ini adalah musibah, tapi dalam hati kita doakan inilah keberkahan. Jadi dulu hantu gadang Bapak Ibu yang mulia, ada istilah kalau malam 27 Ramadan itu kan identik kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Itu memang hampir setiap rumah menyediakan ember sampai menampung air, dan diminta tuh pada hujan malam tuh. Dan kalau ada hujan malam tuh, air yang tertampung di ember tadi paginya dimandikanlah anak dengan air itu, dengan harapan supaya keberkahan air hujan yang turun di malam Lailatul Qadar itu dimandikan ke anaknya yang jahe supaya ndak jahe lagi, yang nakal supaya ndak nakal lagi, yang ndak patuh supaya patuh ke orang tua, mudah mendapat ilmu, dimudahkan urusan kehidupannya. Dan orang tua kita yakin itu Bapak Ibu yang mulia. Dan mungkin zaman kini keyakinan itu yang kita mulai kurang, keyakinan akan keberkahan. Bapak Ibu, kalau Singkil Kota Batuah dulu kan ada jargon kita seperti itu. Pertama-tama kabupaten itu di ujung jembatan itu tertulis dulu tuh Singkil Kota Batuah, bersih, aman, tertib, ulet, anggun, harmonis. Dan dulu mau hafal-hafal mana tuh, masih kelas 3 sanawiyah tahun 99. Batuah bersih, aman, tertib, ulet, anggun, harmonis. Artinya orang Singkil harus yakin dengan tuah. Kalau kita nak yakin dengan tuah lagi, maka tidak ada kekuatan kita, tidak ada roh kita. Jika Nabi Allah berikan mukjizat, itu tuah, maka ulama diberikan karomah, orang saleh diberikan maunah, pertolongan. Maka oleh karena itu hadirin yang mulia, kepercayaan seperti ini harus kita kuatkan kembali, agar kepercayaan yang sifatnya duniawi materi bisa kita redam seketik-seketik. Akhir-akhir ini Bapak Ibu yang mulia, samo kita mendengar, samo kita mencalik pandangan kebaikan. Dulu Abuya pernah menyentil dalam sebuah makalah itu Bang ya, pandangan kebaikan manusia pada akhir-akhir ini adalah materi. Seseorang itu dihitung sukses bagaimana? Ketika dia punya harta banyak, ketika dia punya jabatan tinggi, ketika punya dia titel banyak. Tapi sudah hilang inna akramakum indallahinya atqakum, itu hilang. Sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah adalah orang paling bertakwa. Ketika Abuya menjelaskan Bapak Ibu yang mulia, apa keramat yang paling besar, maka Abuya menjawab sesuai dalam kitab Ikazul Himam, melipat bumi sehingga jarak terasa dekat. Ada kita dengar ulama kita dulu, bapangkasnya di Siko, hari Jumat, sembahyang Jumatnya di Makkah. Melipat bumi namanya tuh, sehingga dakek di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada seorang ulama yang disebut dengan Imamul Haramain. Imamul Haramain itu guru daripada Imam Al-Ghazali, Imam Al-Juwaini, yang disebut dengan Imamul Haramain. Ini dikatakan Imam Haramain, imam dua tanah haram Makkah Madinah. Satu riwayat menjelaskan beliau pada saat yang sama, di hari yang sama, menjadi imam di Masjidil Haram Makkah, juga menjadi imam di Masjid Nabawi Madinah. Melipat bumi, keramat. Apalagi banyak hal-hal keramat, tapi Abuya menjawab inna akramakum indallahi atqakum. Kata Al-Quran, yang paling keramat di sisi kamu adalah orang yang paling bertakwa. Artinya apa hadirin yang mulia? Kita coba kembali, kita upayakan, kita usahakan pandangan kepada ketakwaan iko, harus iko yang lebih jadi utama untuk kebaikan, keberhasilan, kehebatan seseorang kita. Bapak Ibu yang mulia, kalau kita di rumah punya anak sampai 5, 6, 7 misalnya, harus yang menjadi penilaian kita adalah siapa yang paling soleh di antara anak-anak kita. Baru kemudian selebihnya silahkan susun kriteria yang lain-lain. Hadirin yang mulia, bukankah pada saatnya nanti yang akan kita butuhkan
yang akan kita nanti adalah doa anak saleh itu yang kita nantikan. Ketika kita diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir, tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada pendamping, tinggal hilang kasur yang empuk, hilang rumah yang megah, hilang mobil yang mewah, hilang perhiasan yang indah, diantikkan kita kepada tampek yang ukurannya 1 kali 2 meter paling hebat menurut tinggi kita orang singki ko. Katakan 2 meter, 2 meter setengah. Apa yang kita nanti pada saat itu Bapak Ibu yang mulia? Inilah kata Nabi, al-mayyitu fil qabri kal ghariqi fil bahri. Mayit dalam kubur itu sama seperti orang tenggelam di tengah lautan. Bagaimana orang tenggelam di tengah lautan? Menunggu bantuan yang datang. Bayangkan Bapak Ibu yang mulia, terombang-ambing kita di tengah lautan. Datanglah 2 kapal mengantarkan bantuan. Yang 1 kapal diantikkan nyolah ameh babungkah-bungkah, ameh bagoni-goni, dilantingkannya daki awak ko ambil ha katanya. Yang sebuah kapal lagi diantikkannya lah di kita batang pisang busuk, palapa humbio yang ala karing. Dan pada saat itu Bapak Ibu yang mulia akan rugi dan menyesallah orang yang mengajak ameh bagoni-goni tadi. Mengapa? Di tengah lautan itu bukan ameh yang baik yang kita inginkan, tapi lebih bahagia pada saat itu adalah palapa humbio yang ala karing, batang pisang yang ala busuk. Mengapa? Karena itu yang bisa menyelamatkan kita pada saat itu. Bapak Ibu, ikut pandangan-pandangan kebaikan, pandangan-pandangan kelebihan yang harus kita ingat dalam kehidupan kita, apalagi malaki usia kita yang akan habis pada saatnya nanti. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin tidak banyak yang dapat kami sampaikan pada kesempatan niko, karena malam kita pun lalui. Tadi kami kasih ko sama Bang Jurkam mayalah mulai naik, tapi ama beko kok pulang jam 2 balik, tak bisa pulang sama ke rumah lain. Jadi artinya kita pas singkik-singkik saja. Pendek cerita Bapak Ibu hadirin yang mulia. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Adalah Nabi kita Muhammad itu, kalau kita buka di kitab Barzanji Syarafal Anam ada tuh, tapi itu mungkin jarang dibaca. Karena kita biasa kalau sampai kepada walamma tamma min hamlihi syaharanya ala masyuril aqwalil marwiyah, sampailah kita pada ujung nuraya tala'la usanah ke umat-umat tagak tahu itu kan. Marhaban kan? Marhaban. Habis marhaban tinggal baca lagi doa setelah itu. Tapi di akhir-akhir sebelum doa, kalau kita buka majmu'ah maulid itu Syarafal Anam Barzanji, disebutkan di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akmalan nasi, sesempurna manusia. Apanya? Khalqan wa khuluqan. Khalqan itu bentuk kejadiannya paling sempurna, tak ada cacat, tak ada kurang di tubuh Nabi kita Muhammad. Dan kita yakini Bapak Ibu yang mulia, tidak ada makhluk yang paling cantik, tampan, ganteng di dunia ini selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya dengan Nabi Yusuf, Nabi terganteng di dunia, ketampanan Nabi Yusuf diperlihatkan sehingga jadi cobaan kepada Siti Zulaikha, jadi fitnah kepada Siti Zulaikha. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dinianyo oleh abang-abangnya. Nabi Yusuf itu Bapak Ibu yang mulia masuk keluarga Bani Israel. Jadi Bani Israel itu memang dari dulu kakak beradik pun si nyanyoan itu. Maka jangan heran kita pun nyanyonya kini kan. Jangan heran kakak beradik saja si nyanyoan itu. Apalagi sama tetangga. Hadirin dan hadirat yang mulia, diambil oleh pedagang, dijual kepada menteri Mesir, suami Siti Zulaikha. Diasuh, dijadikan pembantu. Nabi Yusuf tumbuh dari remaja menjadi pemuda, ganteng tak tanggung. Jadi fitnah kepada Siti Zulaikha. Sehingga Bapak Ibu para hadirin yang mulia,
pada saat itu terjadilah fitnah itu yang disebutkan dalam Quran. Silahkan kita baca dengan terjemahan dan kisahnya, maka akan dapat inti kesimpulannya. Nabi kita Muhammad ketampanannya tidak diperlihatkan di dunia agar tidak menjadi fitnah dan cobaan. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat dijelaskan Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah melihat bentuk asli telinga Rasulullah. Ujung telinganya saja nampak, yang sabananya pingsan Sayyidina Ali. Bagaimana kalau dinampakkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aslinya pada saat itu? Jadi maka ada istilah Pak Ibu yang mulia, kalau cantik dan hancak itu bule, dibalahlah balah dua. Setengah tu dak Nabi Muhammad. Yang setengah tadi balah dua, sampai sampai ke Nabi Yusuf. Dan sampai sampai kok ikulah ditumbuh halus-halus macam dama tu, ditumbuh halus-halus, diserakkanlah dari langit ke dunia. Ada singgah 2 titik, gantengnya 2 titik. Tapi yakinlah mendapat seluruhnya menurut kadarnya. Ada yang pas tampung dinyo agak tak banyak saketek, jadi aktisinya. Ada yang tertampung dinyo saketek saja, maka pas-pasan nilainya. Tidak masalah, pas-pasan. Yang penting kualitas imannya yang penting. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak tengok kepada rupamu. Wala ila amwalikum. Allah tak perhatikan hartamu. Wala ila jasamikum. Allah juga tak melihat bentuk tubuhmu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Apa jua ibu yang dicari oleh Allah? 2. Qulubikum 1, hati. Wa a'malikum nomor 2, amal perbuatan kita. Hadirin dan hadirat, untuk lebih jalehnya kita tanyakanlah suhanya ke guru-guru kita. Jadi itu akmalan nasi khalqan. Tidak ada yang paling cantik di dunia ini selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa khuluqan. Tidak ada yang paling bagus akhlaknya di dunia ini selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lengkap kepada beliau kesempurnaan itu, lengkap kepada beliau. Tidak diangkat beliau jadi pemimpin, tapi jadi pemimpin dengan sendirinya. Orang mau dengan sendirinya mengakui kepemimpinan beliau. Siapa yang mangkek Rasulullah itu? Tidak ada. Jadi artinya hadirin yang mulia, sirah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad itu, itulah modal kita. Uswatun hasanah itu di situlah. Makanya iko perlu kita kembangkan kepada anak-anak kita. Perjalanan yang diikuti itu perjalanan Rasulullah. Mutakana Buya pernah menyampaikan, kita ajarkan kadang-kadang kitab tarikh atau sirah itu, sejarah Rasulullah itu tamat berkali-kali. Kalau di pesantren adanya hulasah, hulasah Nurul Yakin juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3. Lalu naik lagi kepada kitab Nurul Yakinnya kan, naik lagi. Cuman kadang-kadang Bapak Ibu dalam kehidupan kita tidak mengikuti sirah itu. Kita tidak ikuti proses Rasulullah dalam menjalani itu, tidak kita ikut. Kadang-kadang kita ingin capek, ingin instan. Padahal Nabi kita Muhammad telah mencontohkan dalam sirahnya Bapak Ibu yang mulia. Bagaimana Nabi ketika dalam kandungan, apa yang dilakukan umat Rasulullah, apa yang dilakukan oleh ayah Rasulullah. Kemudian bagaimana Nabi ketika 2 tahun, bagaimana Nabi ketika 4 tahun, bagaimana Nabi ketika 15 tahun, bagaimana kisah Nabi ketika berusia 25 tahun sebelum menikah dengan Khadijah, bagaimana Nabi Muhammad digelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, sehingga orang semua mau mengakui, mengikuti keputusan hukum beliau. Di usia 35 tahun, untuk meletakkan batu Hajarul Aswad, habis renovasi Ka'bah, banjir besar pada saat itu, direhab, semangat seluruh suku-suku di Quraisy itu semangat merehab. Hingga pendek cerita Bapak Ibu, tinggal sebuah lagi karajo finishing seketik lagi, yaitu meletakkan batu Hajarul Aswad. Hajarul Aswad itu kebanggaan Bapak Ibu yang mulia. Makanya orang pai umroh, orang pai haji berhabu-habu itu bak dapat mencium. Dan yang lebih mirisnya kita, orang kita kalau pulang haji, pulang umrah, pasti pertanyaannya adalah dapat tidak mencium Hajarul Aswad. Padahal itu sunnah, tidak wajib tuh. Umar bin Khattab sendiri mengatakan bahwa
Kalau bukan karena kulihat Rasulullah menciummu, kata Umar bin Khattab kepada batu tadi, ndak nanda mencium, kata Umar bin Khattab. Cuman karena panah mau calik Nabi mencium, harus mencium, kata Umar bin Khattab. Itu Hajar Aswad tuh. Makanya kita berhabis-habis tuh. Aduh, yang keluar dari barisan seorangnya, sampai umrah tadi. Ya kan, inilah kan agen. Kan agen. Kalau sini banyak mana agen? Hajar Aswad kayaknya kan. Mau jawab pacik lah. Tangannya tadi bawakannya. Pikir pre gratis. Selesai mana? Vaksin kayaknya kan. Maksudnya bayi. Itulah rupanya istilah tuh. Kece somat tuh no free legs, ya kan? Tak ada makan siang gratis kayaknya. Nah, ada yang gratis, bayar. Itu saking mulianya Hajar Aswad itu. Heboh. Kata suku Fulan kami yang meletakkan. Kata suku Fulan kami meletakkan. Kata marga jabat kami meletakkan. Kata marga berutu kami meletakkan. Heboh, hampir barang. Ada lagi? Tilambunan balur ya. Pohan. Kata marga pohan kami meletakkan. Datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah begitu. Bapa cara? Bapakat. Alalah. Keputusannya siapa berisuk yang pertama masuk ke masjid, inilah menentukan. Sepakat. Akhirnya dicarilah paginya Bapak Ibu yang mulia. Ternyata yang pertama sekali masuk ke Masjidil Haram pada hari itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iko Bapak Ibu yang mulia menjadi acuan kepada Umar bin Khattab. Ketika beliau jadi Amirul Mukminin Khalifah, ingin mengangkat gubernur pada saat itu. Siapa yang akan menunjuk jadi gubernur? Dulu gubernur itu tidak dipilih, ditunjuk. Maka Umar bin Khattab hanya punya kriteria, siapa yang akan duluan datang ke masjid. Maka pada saat itu Bapak Ibu yang mulia adalah seorang sahabat yang duluan datang ke masjid. Kata Umar bin Khattab, engkau jadi gubernur. Itu diikuti oleh Umar bin Khattab. Dan ikut juga Bapak Ibu yang mulia yang kemudian menjadi acuan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau mengatakan kepada bawahan-bawahannya, yang kedulu juga kita baca di makalah Abuya, sepenting-penting urusanmu di sisiku adalah solat, kata Umar bin Abdul Aziz. Jika solatmu bagus, insya Allah urusanmu akan bagus mengurus umat. Jadi pendek cerita, masuklah Nabi kita Muhammad. Dipanggillah seluruh kepala-kepala suku. Mana ketua PPTS tadi? Maju. Mana ketua Fulan? Maju. Mana ketua marga Fulan? Maju. Maju seluruhnya. Kata Rasulullah, iku ada sahabat nambah. Letakkanlah di tengah-tengah Hajar Aswad tadi, maju. Fulan pacik sabalah siko. Fulan pacik sabalah siko. Bapak pacik sabalah siko. Bapak pacik sabalah siko, angke bersama-sama Rasulullah. Itu beliau digelar apa Al-Amin. Tapi sebelum jadi rasul, orang semua percaya kepada Nabi Muhammad. Sebelum jadi rasul, orang semua kagum kepada Nabi Muhammad. Masuklah era kenabian. 40 tahun usia Rasulullah baru dilantik jadi rasul. Di Gua Hira turun malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Apa jawab Nabi? Ma ana biqari, aku tak pandai baca. Dipeluk oleh Jibril, dikatakan lagi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ma ana biqari, tidak tahu membaca, kata Nabi. Nabi itu tahu membaca memang. Makanya kok selawat kita kan ada Nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nabi yang ummi, tak pandai tulis dan tak pandai baca. Sampai kali ketiga dipeluk oleh malaikat Jibril, Bapak Ibu yang mulia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Baru bisa diikuti oleh Nabi. Pahamnya apa Bapak Ibu yang mulia? Kalau kita kalau dipalui oleh guru, dapat saja. Guru Nabi siapa? Jibril. Sabodoh-bodohnya, samaksiat-maksiatnya, salalai-lalainya. Kalau kita lah dapat kasih sayang guru, insya Allah selamat kita. Tinggal kita membangun keyakinan. Kalau yakin, insya Allah
Bapak Ibu, pokoknya Buya di MPTT mengajarkan tidak ada yang terbuang makhluk itu. Semuanya punya kelebihan, semuanya punya potensi. Makanya ada istilah kalau di MPTT, yang tukang susun solo pun jadi, tidak masalah. Seluruhnya punya kelebihan dan punya peran, insya Allah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mulia, ketika Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, menanti usia 40. Kalau kita berpikirkan seharusnya dari Al-Amin tadi jadi Rasul itu, pada saat disukai oleh masyarakat kan, disukai oleh umat pada saat itu, bisa mendamaikan kepala-kepala suku yang bersih tegang, yang hampir berperang, dan memang hobinya berperang orang Quraisy itu, bisa didamaikan, diterima keputusannya oleh seluruh golongan. Tapi belum, kata Allah, diangkat jadi Rasul. Nanti dulu. Ayo, jangan salah tafsir ya. Penyampaian kau ndak nado ke situ. Murnillahi taala. Ndak kali kau tuju kamera macali. Kau salah paham, bukan itu, ndak usah nama itu. Karena macam tadi, seluruh calon itu baik, itu. Tapi begitulah hikmah Allah mendidik Rasulullah. Makanya ketika ditanya oleh sahabat kepada Rasul, dari mana engkau belajar ya Rasul? Kan ikut ceritanya kau. Dari mana engkau mendapat pengetahuan itu ya Rasul? Apa jawab Rasul? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku diajarkan adab oleh Tuhanku, maka Allah memperbaiki adab. Langsung Allah. Hadirin dan hadirat, ketika 3 tahun berdakwah sembunyi-sembunyi, belum, masih biasa saja tuh. Usia 40 dakwah, kata Allah Ta'ala ke Nabi Muhammad, yang awalnya pertama menerima perintah itu takajui. Memang rupanya kita pertama dapat itu takajui badan awak. Mendamamlah Rasulullah, pulang ke rumah basuh sama bininya Siti Khadijah. Masa itu baru seorang ibu, belum 2 lah itu, masih seorang, Siti Khadijah. Apa kata Nabi? Zammiluni, zammiluni, ambil salimui. Nah, diambillah salimui yang agak tipis tuh kan, tidak mampan. Ambillah anu tu bed cover tuh yang agak tabah seketek supaya hilang dingin tuh. Tidak mampan, himpit sama kasur, tidak je mampan. Sampai datanglah lagi Jibril membawakan ayat, ya ayyuhal mudaththir qum fandir. Hai orang berselimut, kata Jibril, bangun. Kenapa bangun? Iko bukan zaman lalu. Lah lebuaji kan. Iko tidak bisa tidur-tidur lagi. Tidak bisa lagi kita model-model apa namanya, duduk-duduk berlalai-lalai. Tidak bisa. Qum, bangun dari kini. Umat Bapak Ibu hadirin yang mulia, hari ko banyak lalai. Anak-anak kita banyak dengan gangguan-gangguan dan cobaan. Anak-anak kita banyak dirusak oleh pengaruh-pengaruh tidak baik. Apakah kita tidur-tidur saja? Apakah kita lalai-lalai saja? Indah, kata Jibril, qum, bangun, pandir, sampaikan kabar pertakut, sampaikan dakwah. Maka Nabi kita Muhammad mulailah Bapak Ibu yang mulia, dakwah siran-siran, sembunyi-sembunyi, basondok-sondok pertama. Didatangilah family-family dulu, karena family kau modal. Datangi family-family dulu, dakwahkan, mari kita bertauhid kepada Allah. Makanya sejarah Bapak Ibu yang mulia, siapakah yang pertama menerima ajaran Islam? Kalangan perempuan Siti Khadijah, bini awak dulu. Bini awak dulu awak dakwahkan, baru bini orang maksudnya. Iya betul, ketika kita ajarkan jangan tinggalkan sholat, ke siapa kita sampaikan dulu? Bini kita dulu. Masa kita biarkan bini kita masuk neraka, bini orang masuk surga? Basuh kita besok di surga di akhirat. Mana anu? Saidatu kan itu kan? Mana Saidatu? Berbeda jalan kami. Kakaklah masuk surga lah, Ustaz dakwahi ke Batang. Kan lucu Bapak Ibu yang mulia. Maka Siti Khadijah pertama yang menerima dakwah Rasulullah, bininya. Yang kedua siapa?
Kalangan anak-anak itu kita cerita sirah ulasan Nurul Yakin tadi. Kalangan anak-anak siapa? Ali bin Abi Thalib. Siapa itu? Sepupu Rasul. Kan family Dakek namanya itu. Ali bin Abi Thalib dulu. Makanya Ali bin Abi Thalib Bapak Ibu digelarkan agak beda seketek. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Mengapa berbeda? Karamallahu wajhah maknanya Allah muliakan wajahnya. Mengapa? Tidak pernah sujud kepada patung. Abu Bakar pernah sebelum Islam. Umar malah lebih parah. Yang carito membunuh anak padusi hidik-hidik itu ya Umar pelakunya itu. Begitu dikabarkan, Bang, ada lahir anak kita, kecek bininya. Apa tuh ibu? Pertanyaan pertama dulu. Bukan sanang dulu ndak. Apa keceknya? Macam kepatang Bang keceknya. Apa? Padusi keceknya. Ndak mengeceknya lah itu. Yang ke anaknya tadi naik kuda, pergi ke gurun pasir, bawa sodok sebuah, digali, halalan tingkat. Itu Umar bin Khattab pelakunya. Malah Bapak Ibu yang mulia, yang pertama ingin membunuh Nabi itu ya Umar bin Khattab. Tapi hidayah turun. Di sini kita belajar Bapak Ibu yang mulia, jangan pernah kita tinggalkan uang sejahe apapun. Jangan pernah kita nafikan orang semaksiat apapun. Bila hidayah Allah menghampiri hatinya, kalah itu Bapak Ibu yang dirangkul saja. Nah tapi Ali tidak pernah. Apalagi Bapak Ibu hadirin yang mulia, dari kalangan orang tua siapa yang menerima Islam pertama? Ya Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq. Mengapa? Abu Bakar kau rupanya ibu, sabalun pun Nabi jadi Rasul, ini adalah kawan kian sama Nabi. Adalah kawan kian sama Nabi. Jadi kawan-kawan Dakek dulu. Ikut dakwah sir, datangi pelan-pelan. Ikut sirah itu kita amalkan. Lalu kemudian 3 tahun berjalan. 3 tahun berjalan, barulah turun perintah berdakwah secara terang-terangan. Dihimbaulah oleh Nabi. Kok seketik saja naiklah Nabi kita Muhammad ke satu bukit. Dihimbaulah seluruhnya. Hai ma'asyira Quraisy, penduduk-penduduk Quraisy, bakumpu ada yang ingin sampaikan. Apa kata pamannya Abu Lahab? Apakah kalian yakin kalau saya katakan bahwa dari sebalik gunung ini ada musuh yang sedang datang kemari ingin menyerang? Apa kata orang Quraisy Bapak Ibu? Kami yakin ya Muhammad. Kalau engkau katakan bahwa di belakang itu ada musuh ingin menyerang kota Makkah, kami yakin. Karena tidak pernah kami temukan engkau berdusta walau sepatah kata pun. Tidak pernah kami jumpai engkau berbohong walau seketik pun. Kami yakin. Barulah masuk dakwah Nabi Muhammad. Yakinkah kalian, kata Rasulullah, kalau saya katakan saya ini utusan Allah yang akan mengajak seluruh umat manusia untuk mengesahkan Allah, tidak menyembah selain Allah, tidak berzina, tidak membunuh anak perempuan. Barulah datang penolakan Bapak Ibu yang mulia. Artinya apa? Kalau beribadah kita seorang Bapak Ibu yang mulia, tidak ada tantangan itu. Andai Abuya itu dulu misalnya ajaran tasawuf kesucian itu dipakai seorang-seorangnya, berzikir seorang-seorangnya, Baratul wujud seorang-seorangnya, tidak ada heboh tuh. Apabila heboh ketika diajaknya orang untuk mendekatkan diri kepada Allah, baru. Dan itu sirah Rasulullah yang dijalankan itu. Mengeceklah Abu Lahab. Ali hadza jama'tana ya Muhammad, untuk iko yang kumpulkan kami rupanya. Tabbalaka, celakalah engkau ya Muhammad. Siapa mengecekkan tubuh ibu? Pamannya, abang ayahnya. Biasa memang begitu. Kadang-kadang yang menghambari awak itu sana awak dah duluan. Iya betul, sana awak duluan. Nggak ada tuh, nak jalan tuh, nak main tuh. Jangan seperti itu. Jangan.
Jangan salah artikan iko. Mau. Alah berpikir saja kita ya ibu ya. Alah seketik lagi ya. Kemudian hadirin yang mulia, itulah asal muasal. Maka turunlah ayat tabat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa makasab. Pendek cerita, tidak ada sedetik pun dari perjalanan hidup Rasulullah yang sia-sia. Mulai dari beliau di kandungan sampai beliau wafat di usia 63 tahun. Ibu, bapak yang mulia, mengikut Rasulullah dipikih pun dikatakan umur kebiasaan umat Nabi Muhammad itu mengikut Rasulnya 63 tahun. Walaupun balabi seketiknya itu. Makanya artinya kalau kita lah mendaki-daki 63, ambo 2 minggu lagi 40, berarti lah seketik-seketik lagi. Artinya haruslah kita mulai bersiap untuk itu, Bapak Ibu yang mulia. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat, mata sa'ah ya Rasulullah, kiamat itu pabilo dah? Kata sahabat tadi. Apa jawab Nabi? Bukan dikecekkannya pabilo, tapi pertanyaan Nabi adalah ma'a'dat talaha, apa yang Allah dikumpulkan, apa yang Allah disiapkan. Karena mati rahasia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengikut umur Rasul 63, yang 50 hari kalau capai 3 tahun kesempatan tersisa. Yang labasia 60, ya piala gagak anulang. Alah, bukan berarti bahwa yang muda kau masih lama kesempatan, dah. Pindah. Alah 40 balon kan? Bukan masih lama, bukan. Karambi itu bukan yang tua saja yang jatuh. Iya kan? Kami muda jatuh juga. Mumbangnya pun jatuh juga. Walaupun ada juga sebuah karambi itu karambi pengiki. Tidak mau jatuh ada juga. Ada juga. Jadi itulah artinya hadirin yang mulia yang harus kita persiapkan. Maka terakhir, tidak ada contoh terbaik kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini ada yang harus kita bersihkan, ada yang harus kita sucikan. Nabi kita Muhammad itu datang untuk membersihkan, untuk menyucikan. Menyucikan apa? Kesyirikan agar bertauhid. Menyucikan apa? Maksiat dan dosa agar bersyariat yang baik. Menyucikan apa? Pandangan kepada selain Allah agar bertauhid dengan tauhid yang hakiki. Jadi makanya Bapak Ibu yang mulia, kembali kepada cerita tadi, kalau tasawuf yang disampaikan oleh Abu Ya itu tidak heboh. Apabila mulai heboh ketika kesufian yang Abu Ya sampaikan. Makanya kalau sejarah tadi Bang Nordin menyebut ada 2 ulama kita, Hamzah Pansuri dan Syekh Abdul Rauf Asingkili. Syekh Abdul Rauf Asingkili tak ada penentang, tak ada lawan. Tapi Hamzah Pansuri banyak lawan. Kenapa? Yang disampaikan Hamzah Pansuri sampai kepada tauhid hakiki. Tapi kalau Syekh Abdul Rauf menyampaikan hanya tauhid tasawuf dalam bingkai tariqah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi makanya pun kadang-kadang takut dia menyampaikan sampai ke situ memang. Ke tingkat kesufian. Mengapa takut? Pertama awak belum mengamalkan. Hanya pandai menyampaikan. Jadi paling indah membaca-baca sajalah. Jadi maka yang kita bersihkan kalau ada di kitab Takhliyah itu, Tanwirul Qulub, Takhliyah itu maknanya begini. Jenjang pertama kita orang dekat dengan Allah, taubat. Itu tidak boleh hindak. Harus taubat duluan. Kalau taubat itu adalah aslu kulli maqamat, dasar segala makam itu taubat. Solat akan baik kalau taubatnya baik. Zikir akan manfaat kalau taubatnya baik. Apalagi seluruh ibadah akan baik kalau pondasinya baik. Maka pondasi kita taubat Bapak Ibu. Kalau pondasi kita kue, cakar ayamnya 1,5 meter kali 1,5 meter, ya kan? Basinya basi ulik sianam balik. Apa lagi? Selopnya pun siam pek balik atau si 2 balik misalnya. Kan kue tuh mungkin kita bangun 3 tingkat, mungkin.
Tapi kalau pondasi tidak pakai cakar ayam, hanya pakai stik itu saja, basinya pun basi bencong dibuatkan di situ. Dua baleh juga, tapi dua baleh hanu. Bisakah kita buatkan batingke enggak? Begitulah taubat. Bagus taubat kita, maka banyak ibadah kita bangun di atasnya akan bagus. Tapi kalau tidak, tidak. Setelah taubat Bapak Ibu yang mulia, barulah takhliyah namanya. Jadi takhliyah kok ada di hati, di penyakit kita yang harus kita kosongkan. Minimal kalau 3 baleh. Jadi kita sabik-sabik saja. Pertama, ada hasad. Apa itu hasad? Bahwa ayyakraha nikmatan minallahi ala akhihi. Tidak sanang kita nikmat Allah dapat dari saudara kita. Hasad. Tidak sanang, tidak bisa lebih uang. Itu penyakit. Jadi makanya kata Syekh Muhammad Amin Kurdi Bapak Ibu, orang yang menyimpan hasad kok tidak sanang mencari nikmat uang tadi, dan ini cinta supaya nikmat itu hilang, ingin hilang. Pabilulah habisnya tuh, pabilulah jatuhnya tuh, kan itu tuh ingin hilang nikmat itu. Kata Syekh Amin Kurdi, orang yang berpenyakit hasad ini sesungguhnya dia sedang dihinggapi oleh 5 musibah. Kalau mantan kita simpan, mudaratnya ada 5. Pertama kata beliau, ghammun la yanqati'u. Dia sesungguhnya sedang dalam kesedihan yang tidak putus-putus. Orang yang punya sifat dengki itu Bapak Ibu yang mulia, carilah hai mukanya. Macam muka sedih saja tuh, ada saja masalah. Karena memang dia sedang sedih yang tidak putus-putus akibat dengkinya tuh. Bertambah nikmat uang, bertambah lagi anunya tuh, bertambah pula penyakitnya, entah apa. Ghammun la yanqati'u. Yang kedua, musibatun la yu'jaru 'alaiha. Dia sedang ditimpa musibah yang tidak berpahala. Kita kok dapat musibah, sabar kan pahala balasannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan diberikan balasan orang-orang sabar itu pahalanya tanpa hitungan banyaknya. Orang yang dapat musibah berpahala siogianya, tapi orang dengki dia sedang musibah yang tidak berpahala. Apa nak musibah? Bencana selalu. Hebat dia di sini, tahu hebat di sini. Musibah, penyakit. Tak taluk makan, bihangka bini, bihangka siko. Ini biasa komplikasi tahu itu. Ya, bang. Habirai galon kerjanya. Biasa mau umat kan itu. Kalau ada lakinya di situ, tak taluknya mangkik bawang nah. Tapi kalau ada lakinya di situ, galon tahan ke dinya. Betul. Dan Allah mencuba, Allah tes. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sengaja mepai memang. Carilah tahan ke dispenser yang tadi kan. Taluk ya mencekkan. Yo. Tapi janganlah sampai kasih cerita kau nak ya. Tinggal ujung bawang saja. Payah membeko. Yang ketiga, apa musibahnya orang yang dengki kau? Muzimmatun la yuhmadu biha. Dia sesungguhnya sedang mendapatkan cacian yang tidak akan terpuji. Kita ketika mendapat kerugian, ada juga kadang-kadang orang simpati. Tak apa-apa tu ya. Rugi hari ko bang esok bang untung, kan biasa gitu begitu kan. Rugi di siko bang untung di sinin. Aduh datang menjabari awak kan. Tidak apa-apa besok bergantinya tu. Kalau hasad ko, siapa mau menyabari kita tu? Nah aduh. Hanya kiannya kata awak kan begitu tu. Tak apa diberikannya rasa kiuang aja nyo. Kena caci awak lain. Yang kampe ayas kata alaihi rabbu, kepaling bahaya. Dia sedang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak tidak dimarahi. Al-hasad yakulul hasanat kama takulun narul hatab, kata Rasulullah. Orang hasad itu akan menghapus segala amalan, membakar amalan sebagaimana api membakar kayu yang kering. Bayangkan Bapak Ibu yang mulia, lita awak beribadah. Awak tagih di akhirat, mano ala hangui, saldo ala hilang, ala habis, dak tentu. Karena si asik kan karena hack. Yang kelima, ayyughlaqa alaihi babut taufiq.
dikunci di hatinya pintu taufik dan hidayah, susah mendapat hidayah. Kalau kedengkian itu ada, masukkah nasihat? Enggak. Kalau dengki enggak masuk. Maka itulah kita perjuangkan pertama. Dan kata Syekh Amin Kurdi, itu di matan beliau bana mengatakan, tidak akan mampu kita untuk menghapus, menghilangkan penyakit dengki kecuali kita berada pada asuhan, pada bimbingan syekhin kamilin mukamil, kepada seorang guru yang kamil mukamil. Itulah bahayanya. Misalnya begini, bisakah kita baca saja misalnya Quran, kita zikir seorang-seorang, kita selawat seorang-seorang, kita baca, kita balik kitab MPM, ada kitab MPM, ma'rifah, mukasyafah, apa lagi itu, mahabbah, tidak mampan kalau bukan dengan bimbingan syekh yang kamil. Dilatih gitu beko dengan itu. Hadirin yang mulia, itu satu. Yang kedua, dua lagi ingin kami sampaikan. Apa lagi yang ada sifat di hati kita yang perlu kita hilangkan? Ghadab, berang, marah. Makanya ketika seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ausini ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasul." Apa kata Nabi? La taghdab, jangan pemberang, kata Nabi. Pendeknya kata sahabat tadi, tambahi lagi, diulangi Nabi lagi itu, la taghdab, kata Nabi, jangan pahange. Sekali lagi kata sahabat yang lain, diulangi Nabi lagi, sampai 3 kali dalam hadis itu, la taghdab, kata Nabi, jangan menggurentang. Jadi pertama jangan berang, kedua jangan pahange, ketiga jangan menggurentang. Beda tipenya kok, maka Nabi mengatakan 3 kali. Maka apa yang dikatakan dengan ghadab, marah? Syekh Amin Kurdi mengatakan ghilyanu damil qulubi, mendidihnya darah hati. Itulah berang, mendidih darah di hati untuk menuntut balas. Boinge abang yo, ambo inte barisu, pabilo silap itu. Mendidih, menggelagak, asal basuh menggelagak, asal basuh menggelagak, itulah marah. Maka obatnya kata Syekh Amin Kurdi, tidak ada kecuali kalau kita melihat bahwa betul kata dalam kata Pak PJ gitu tadi, ya kita harus melihat bahwa semuanya itu dari Allah. Kalau tidak kita pulangkan ke situ tidak bisa. Apalagi mantang tak calik di kita, ada kelayakan kita untuk dipuji. Orang berilmu, mengajar anak-anak bapak ibu misalnya, lalu ada pula yang menyakiti, tak calik dia ambo bah, indah bahago jasu ambo kan itu tuh, tak menggelagak tuh. Kok tak calik itu bukan anam balai sumbu kompohnya tuh, 22 sumbu, hijau apinya. Itu kok kompoh rine itu, kalau itu, sabanta saja hange itu, maka tidak ada jalan lain. Pulangkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam syair Bapak Ibu yang mulia, seorang ulama mengatakan begini, idza ma ra'aitallah fil kulli fa'ilan, kalau kita belum bisa melihat bahwa semuanya ini adalah Allah yang melakukan, ra'aita, idza ma ra'aita, apabila engkau bisa melihat bahwa di seluruh alam ini Allah yang melakukan. Dan ini penting, dulu Abu sering menyampaikan ini supaya kita ketika dapat tacalik gitu itu pemberian Allah. Kalau tidak dapat juga tacalik di kita itu ketentuan dari Allah. Kalau kita bisa mencalik baik itu Bapak Ibu yang mulia, apa di kita balasan bagusnya? Ra'aita jami'al kainati mallahan, kita akan bisa melihat seluruh alam ini manis, tak ada yang pahit. Manang itu manis, kalah itu pun manis. Apa? Masuk Kang In? Masuk. Artinya apa Bapak Ibu hadirin yang mulia? Begini, sampai nanti kita kepada tipe bahwa sama baginya batu dan emas. Diagi di kita batu dilanting. Si pulan tu begini begono manih teranga di awak, hebat bana si pulan tu baik tu jo manih teranga di awak, tidak ada berbeda.
Dan iko baik Bapak Ibu yang mulia. Ambo bukan berarti lah mampu, ndak. Paling belum mampu dalam urusan itu. Masih berbeda tuh. Misalnya kok datang uang memuji, misalnya naik semangat awak seketik itu kan. Kok semangat tadi agak bertambah lah seketik itu. Biasanya awak angkat sebuah arko itu isi sodoknya 5 balik. Kalau kita 30 tuh, tambah lagi kata awak kok dipuji. Akhirnya ini kok baik apa Ibu yang mulia. Wa illam tara illa ma dhahira sun'ih. Kalau engkau tak bisa melihat kecuali zahir perbuatan makhluk, tak calik gitu. Mengapa mau baik kok? Mengapa mau rugi kok? Mengapa mau begini begono? Sipulan nyoko kepatang kok begini begono. Makhluk itu calik. Penyebab kita calik. Maka hujibta, kamu akan dihijab selalu. Wasayyartal malaha qabahan, dan yang manis pun akan terasa seperti pahit, yang indah pun akan terasa seperti rusak. Hati-hati yang mulia, akulah yang ingin kita bersihkan hati kita. Jadi dulu waktu Abu ya ceramah di Siko nak salah ya 2011 ya, panah Abu ya Siko ceramah kok sampaikan Abu ya contoh mengambil hikmah dari marah itu. Itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, imam mazhab kita. Rupanya panah Imam Syafi'i ko Bapak Ibu uang nandak mantes. Iko Imam Syafi'i ko pambehang apa indak, pahange apa indak, tersinggung apa indak, dites lah. Imam Syafi'i ko rupanya menempahkan jubah ditampek tukang jahit. Datang seorang dibailah tukang jahit ko, buek baiko. Disalahkan ya jahitannya. Pas lagi lihat salah si jubah tadi dijapui, dipakailah oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Rupanya Bapak Ibu, tangan sebelah kanan sampai sabana sampai di tukang jahit tadi. Pokoknya kok menjawab tidak bisa. Sampai yo. Nan sebelah kida pula di biasa laweh-lawehnya. Ada gak sekarang timbo lawehnya. Dan itu kisah nyata Imam Syafi'i. Lalu diambilnya lah jubah dipakainya. Alhamdulillah kata Imam Syafi'i, iko bana yang nanda ambo. Apa kata yang tukang hasut tadi? Mengapa engkau ndak berang Imam Syafi'i? Iko mengkanda ambo kata Imam Syafi'i. Sampai tangan kanan namboko mudahmu menulis. Karena mau penulis kitab kata Imam Syafi'i. Lapang sabalah kidako mudah membawa kitab. Jadi tinggal masukkan saja ke dalam, alah paci ujungnya. Tidak perlu balik-balik tas lagi. Kata Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i Bapak Ibu yang mulia. Kisah nyata. Bisa nak kita baik itu Bapak Ibu? Bang, payah abang kaunan nih. Payah bang kaunan. Apa dibalik dik? Balikan lado. Agak setengah kilo. Bawang agak setengah kilo. Penyakit bapak-bapak biasanya kok membali dionan ndak pandai manawa titik. Ndak pandai manawa dan malih manawa, ndak mula-mulamo. Pai lainnya. Dibalilah. Ulang, berapa sekilo abang bali tadi? 60 lah sekilo lado kata suaminya. Berarti kok setengah 30.000. Bamahannya abang bali 30.000. Itulah abang nak tawa-tawa begini begono. Apa-apa gitu suami. Bapak Ibu yang mulia, ala walita keping awak habi sampai ke rumah kane kecei pulo. Itulah tadi ketawa. Ambil saja hikmahnya. Tidak mau abang lama-lama dionan tadi. Teraga ambo ke rumah laki-laki saja. Hadirin hadirat, itu cara-cara kita itu. Untuk menghilangkan, dan kita bekerja bersama ya Bapak yang mulia. Bekerja bersama untuk itu. Makanya apa kata Rasulullah Bapak Ibu yang mulia? Bohong itu tidak boleh kecuali 3 perkara. Baduto tidak boleh kecuali 3 hal. Pertama, baduto diparang boleh. Li'annal harba khida'ah, karena perang itu tipu daya. Boleh dalam parang. Jangan kecekkan kamu musuh di mana markas kita. Jangan kecekkan kamu musuh berapa pasukan kita. Jangan nampak-nampakkan data kita. Itu perlu berbohong.
Apa Bang Melki? Abang pun perang. Kok dikecekkan ke Israel itu di mana markas Hamas itu hancur. Boleh baduto. Tampillah Abu Ubaidah kan gitu tuh. Di media kami sekian. Padahal lebih dari itu perlu berdusta untuk itu. Yang kedua kata Rasulullah, yang boleh kita berdusta itu untuk ayyusliha baina isnaini, untuk kita memperbaiki, mendamaikan dua orang yang sedang berseteru. Tetangga kita bercakap sebelah kanan sama tetangga sebelah kiri. Jangan kita bumbui lagi. Jangan kita luri-luri di situ. Ada bang tengah kepatan keceknya mau baiko. Aduh memang. Jadi heboh. Tapi ada bang tengah kepatan keceknya mau begini. Nggak ada. Situ ambo tuh keceknya bukan begitu. Itu halal. Dusta yang halal itu. Boleh. Yang ketiga, ayyusliha bainahu wa baina zaujatihi. Akhirnya bahwa dia berdusta untuk memperbaiki hubungan antara dia dan istrinya. Jadi kita bapak jangan nunggu ibana juga. Jangan nunggu ibana. Yang tujuannya untuk supaya jangan bercakap boleh. Mengapa lama abang pulang tadi? Minta izin dake wali nanggro. Kecekkan bahwa kamu sama wali tadi. Padahal tidak. Masuknya sepanjang bercakap saja dulu. Tapi syaratnya rado. Bagi sudah tangi wali. Kecekkan sama apa itu. Boleh itu, tidak masalah. Tapi bukan ada jangan lebih curiga pula ke bapak. Kau tidak. Kalau betul saat aku lurus jarunya kau. Iko misalnya mana tahu. Bapak ini. Itu perlu itu. Gulai kau tidak lama, dan kecekkan tidak lama, kecekkan saja lama. Kau kecekkan tidak lama, apa gulai kau tidak lama begini begono, mahal lauk di Bali. Apanya kau memasak? Masih apa suruh masak sungguhnya? Abang saja lewat tanah aja ini. Lama bana gulai kau. Kecekkan saja lama bana. Garamnya berapa bang? Pas bana. Tapi beri sukuannya seketik lagi, itu aja maksudnya. Boleh itu, tidak masalah. Bapak Ibu hadirin yang mulia, Rasul kan begitu kan? Pernah Rasul begitu. Ketika Rasul pulang dari musafir, dibawanya lah cincin. Dia kayak Siti Aisyah. Kancaknya kok ya Rasulullah, kancak. Berapa Rasul Bali tadi kok berapa buah? Ini kan nak menyelidiki kok. Siapa dapat dua poin tak kan itu tuh. Kece Rasulullah, sabuah lah di kau kembalikan. Sabuah itu yang diaginya memang. Tak masalah, padahal di kantong ada lagi dah. Untuk Safiyah lain, untuk Maimunah lain, untuk Ramlah lain, untuk Maryah lain. Sabaleh lah kan. Tapi dikacatkannya hanya kau saja yang membalikan kau, yang iko maksudnya. Boleh seperti itu. Jadi pendek cerita hadirin yang mulia. Yang terakhir ada kisah Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau lah siap-siap kau. Jadi Imam Junaid kau, ini seangkatan sama Imam Syafi'i. Jadinya belaba kameh kok. Halaba jubah, halaba sohoban, halaba kain, halaba solop, alaman jawe, alaman dia laharun. Hari Jumaat berjalan nak pergi ke masjid. Ada orang mantes. Dibawalah oleh orang mantes ko tadi embe sabuah panuhai, isinya tak apa tu ibu? Parui lauk baru tapasiak. Dikumpul di embe tadi. Itu kisah di kitab juga. Ditunggangkanlah ke Imam Junaid Al-Baghdadi. Lumui. Di situ parui maning, di situ parui aso-aso. Bau ndak sakete. Kane dari jubahnya sampai ke kainnya di bawah. Apa yang dilakukan Junaid Al-Baghdadi Bapak Ibu yang mulia? Galak beliau. Ditanya, mengapa kau tak marah? Kok kita kan tak sakete tu? Iko pai ke sini menghalangi orang saja nak pai ibadah kan itu tuh. Nak pai ibadah bilang gitu. Iko hendak siapa kok menghalangi parkir masuk tapi anu. Kama saji. Nah, tapi beliau ndak. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, amboko kata beliau, uang yang akan dipanggang di neraka. Kalau ambo disiram samuai, syukur bana ambo. Sehingga ndak terasa hangit neraka tu berisu.
Kita Pak Ibu kok terpanggang kita kajarai dulu indak kita pikirkan tu bangai kotor bangai rancak. Tamakan di kita makanan hangit sabana hangit. Alah hang bisa melidah awak cari air itu. Kadang minyak tak minum di awak tu. Mengapa? Dek sakitnya tu. Makanya ambo tu orang akan masuk neraka kata beliau. Disiram ambo sama air, sanang bana hati ambo sehingga ndak hangit bagi masuk neraka tu di ambo. Pulangnya ke rumah. Pulang ke rumah Bapak Ibu yang mulia, dipinjamnya lah kain bininya. Itu dia hadis kitab. Menunjukkan apa? Rupanya tidak ada kain serap, tidak ada baju serap beliau tu. Itu adalah sebuah tu saja. Disalangnya lah kain bininya. Salang kain kau tu dulu sebentar. Mengapa sampai Jumahat ikola kotor? Hadirin dan hadirat, meredam itulah yang harus kita pelan-pelan. Jadi pendek cerita, tiga balih macam kau. Di tiga balih macam kau, 9 letaknya di hati penyakit kau. Hasad, dengki, dendam, ria, sum'ah, ujub, cinta pangkat, cinta kepemimpinan, itu 9 buah di hati letaknya tuh penyakit tuh. Ada empek lagi, ribah, maupek, namimah, mencacek, kemudian baduto tadi yang kampe kasratul kalam, banyak mengecek dengan makna hal-hal yang tidak dibutuhkan. Makanya jarang tasawuf Bapak Ibu kita diajarkan kan itu, makan ketika lapar, tidur ketika memang mengantuk, bicara ketika memang dibutuhkan. Kalau kita mengecek sama tidak mengecek sama nilainya, kata Rasul bagus tidak usah mengecek. Tapi harus kita kecekkan supaya tahu orang, maka baru mengecek. Kasratul kalam, banyak perkataan. Itu ampe tuh letak penyakitnya adalah di lidah. Jadi 3 balih penyakit yang kita harus bersihkan iko, 9 di hati, ampe di lidah. Makanya salah satu beknya Bapak Ibu yang mulia, zikir kita pun begitu sebenarnya. Ada zikir di lidah yang disebut dengan zikir jahar, wa zakarallaha katsira. Untuk meredam penyakit yang ampe di lidah tadi tuh. Berbanyak zikir lidah. Kemudian jangan lupa dengan zikir yang masuk ke dalam hati yang disebut dengan zikir sir. Jadi sejalan di jihar lidah kita sejalan berjalan zikir, di hati kita sir berjalan zikir. Mengapa? Penyakit itu letaknya di situ. 9 di hati, ampe di lidah. Mudah-mudahan dapatlah kita Bapak Ibu yang mulia dengan ajaran-ajaran guru-guru kita, dengan nasihat guru-guru kita, dan juga dengan berupaya memperbanyak zikir sejalan lidah dengan hati kita untuk menekan penyakit yang 9 di hati sampai di lidah tadi. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu yang mulia, banyak kurang daripada cukupnya. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon kami diberikan kemaafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.